Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari Lukas pasal 11. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang hal berdoa menjadi khotbah dalam ibadah minggu yang dirangkai dengan ibadah outdoor worship kebaktian Padang di gereja kita pada saat ini. Mari kita membacanya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan salah kami, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu berkatanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.'" Yang terakhir kita bersama-sama. "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Demikian firman Tuhan. Ada 3 bagian yang akan dapat kita lihat dari hal berdoa yang telah kita baca. Yang pertama adalah hal mengajar, belajar dan mengajar. Hal yang kedua yang berkaitan dengan berpengharapan. Dan hal yang ketiga dikaitkan dengan hal berteman atau bersahabat. Ketiga hal ini digambarkan oleh Yesus menjadi bagian daripada bagaimana kita berdoa. Sebagaimana nama minggu kita saat ini adalah Ajari Kami Berdoa. Tuhan, ajari kami berdoa, dari Lukas 11 ayat 1. Kasih Kristus yang akan kita lihat pada bagian pertama adalah pengajaran. Sebagaimana murid melihat hidup pribadi daripada Yesus yang adalah hidup doa. Karena kalau kita lihat dalam keseharian Tuhan Yesus, dia akan menyempatkan waktu yang khusus, baik di pagi hari, baik di sore hari, baik di siang hari. Di setiap saat dia akan mengasingkan diri sejenak, sesaat, untuk menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita lihat ketika dia akan memberikan berkat melalui mukjizat itu, 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang terjadi? Dia bersyukur lebih dahulu. Artinya dia menyerahkan seluruh hidupnya agar Tuhan memimpin hidupnya dalam menerima berkat dan menjadikan roti dan ikan itu menjadi berkat. Jadi hidup doa. Ketika murid-murid juga hendak berangkat ke Kapernaum, dia mengatakan, "Pergilah dahulu, aku akan menyendiri dulu sebentar untuk berdoa." Dan inilah beberapa contoh yang kita lihat. Dan bahkan sewaktu dia pun akan ditangkap di Getsemane, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk berdoa. Jadi hidup doa inilah yang diajarkan oleh Yesus menjadi pola hidupnya. Dan ini dapat diterima oleh muridnya ketika muridnya mengatakan pada saat ini, "Tuhan,
ajari kami berdoa. Pola hidup Yesus sekarang sampai kepada kita. Pola hidup berdoa. Yesus dan waktunya, Yesus dan hidupnya adalah hidup doa. Sekarang bagaimana kita sebagai pribadi dapat menerapkan pola hidup Yesus sebagai hidup doa di tengah kehidupan kita? Kalau Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, doa yang diajarkannya ini ya doa Bapa kami yang menjadi doa idola, doa daripada seluruh dunia ini, maka kita pun dapat menerapkannya di tengah kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak kita untuk memberikan waktu sejenak. Kalaulah sudah dilaksanakan itu di tengah keluarga, di tengah pribadi, di tengah karya, bahwa hidup doa adalah hidup kita, terima kasih, puji Tuhan. Itu berarti hidup doa itu sudah menjadi hidup kita. Namun jika kita belum melaksanakan, maka pada saat ini, dikala minggu doa ini, kita diajak untuk berdoa. Berapa lama berdoa? Bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Menyatakan dan menyaksikan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya juga berlaku di tengah kehidupan kita. Apakah kita siap ketika kita bangun dari tempat tidur kita, maka kita mengucapkan doa ini? Doa yang sangat ampuh ini, doa yang lengkap ini, karena semuanya sudah dinyatakan di dalam doa Bapa kami. 3 bahagian yang pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita sudah memuliakan Allah di sana. Lalu bagian yang berikutnya, berilah kami makanan secukupnya, ampunilah kami, dan seterusnya. Kita melihat bahwa ini adalah bagian daripada bagaimana Tuhan mencukupi kita, bagaimana Tuhan memberi kepada kita, bagaimana Tuhan memampukan kita. Ini semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan semata-mata karena kekuatan kita dan kemampuan kita, bukan semata-mata karena usaha kita dan apa yang ada pada diri kita, adalah bagaimana Tuhan mencurahkan itu. Karena apa? Di bagian yang ketiga itu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sudah menyatakan kerajaan Allah di tengah hati kita, di tengah hidup kita, di tengah karya kita, sehingga berkat-berkat itu pun mengalir dan tercurah. Pengajaran seperti inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan kita menjadi bagian daripada pelaku firman ini, menjadi pelaku dari pengajaran itu. Kita adalah Yesus pada saat ini di tengah keluarga kita, yang mengajarkan, yang menuntun, yang mengendalikan, dan yang memberikan pola-pola pemikiran doa. Hidup Yesus adalah hidup doa, dan doa Yesus adalah hidupnya. Demikian kita juga menjadi menyatakan pengajaran ini di tengah keluarga kita. Lalu yang kedua, kita diajak untuk melihat doa itu adalah pengharapan. Kalau dikatakan di tengah kehidupan ini, tudiaho dung mateo, itu nyanyian. Kemana engkau setelah engkau mati? Pada perbincangan semalam, ini sangat alot. Karena ada ahli fisika Hawking sekarang mengatakan surga itu tidak ada. Lalu di tanggal 21 Mei yang lalu sudah ada mengatakan bahwa akan terjadi hari kiamat. Dan setelah tidak terjadi, dia mengatakan, oh ditunda 5 bulan lagi katanya. Ya. Jadi pengharapan yang bagaimana sehingga kita berdoa. Alangkah sia-sianya kita berdoa pagi, siang, sore, malam, di tempat kerja, di tempat perjalanan, di sini, di gereja, kalau memang kita tidak mengerti tujuan dan arti dan makna daripada doa kita. Doa kita sebagaimana dikatakan oleh Yesus pada saat ini, berpengharapan, hidup dalam berpengharapan. Berpengharapan akan hari esok yang lebih baik, berpengharapan akan berkat-berkat yang akan kita terima besok. Kekasih Kristus, berpengharapan di dalam Tuhan adalah bagian daripada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya pada saat ini. Dan kita berpengharapan kelak akan hidup kita adalah hidup doa. Doa kita adalah kehidupan kita. Dan pada bagian yang ketiga diajarkan juga pada saat ini, bagaimana
Yesus menggambarkan hubungan doa itu antara Allah dengan umatnya adalah antara sahabat dengan sahabat yang satu lagi. Apapun yang terjadi pada diri sahabat itu, dia tidak peduli, istilahnya dia memberikan perhatian kepada sahabatnya. Kendati sahabatnya itu membuat dia kesal. Karena bagaimana? Jam 2 atau jam 3 dibangunkan untuk mengambil roti atau makanan kepada keluarga atau teman daripada sahabat yang datang itu, mungkin itu membuat kita kesal. Tetapi karena ikatan daripada persahabatan, kesehatian, kesepikiran memampukan si sahabat itu dapat membuka hatinya. Sehingga doa di dalam ketekunan adalah doa yang memasukkan Kristus dan menempatkan Kristus menjadi sentra dari kehidupan. Kekasih Kristus, kiranya di dalam kita pada saat ini dapat merayakan melalui kegiatan Pesta Rokate ini, Minggu Berdoa ini, kita dapat menikmati indahnya alam, kita dapat menikmati persekutuan, kita dapat menikmati besarnya kasih Tuhan. Kiranya kita senantiasa menjadikan hidup kita hidup dalam pengharapan, hidup di dalam doa. Marilah kita senantiasa meminta kepada Tuhan, Tuhan, ajari kami berdoa. Amin.